Bolehkah menghadiri undangan pernikahan non-muslim? Acaranya di mana? Acaranya di Hotel Pangeran. 2 tempat. Untuk makanan muslim, untuk makanan non-muslim. Saya kemana nih bawa piring? Sana Pak, Bapak muslim. Ya sana. Datang Bapak tuh jamaah An-Nur, singgah dia sini. Ini untuk non-muslim Pak. Saya mau ngetes kuahnya aja sedikit. Tak boleh. Kalau acaranya dibuat di sini, tak boleh. Di Hotel Pangeran, di Hotel Arya Duta, di hotel mewah boleh. Di rumah dibuatnya 2 kemah, kemah muslim, kemah non muslim boleh. Acara misanya jangan datang. Datang selamat pulang. Tapi kalau dibuat acaranya di sini jangan. Boleh. Kenapa? Menimbulkan fitnah, syubhat. Tiba-tiba Ustadz Abdul Somad lewat, saya tengok mobil Bapak parkir di situ. Bapak nih kadang-kadang di An-Nur, kadang-kadang di sini pula dia nih. Ustaz, saya sering baca Quran, artinya janganlah kalian menjual ayat-ayat kami dengan harga murah. La tashtaru bi ayatina bi ayatillahi samanan qalila. Jangan kamu jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Ayat ini ditujukan kepada siapa? Orang Yahudi yang menulis Alkitab. Alkitab tak boleh ditulis sembarangan, maka ditulis oleh pendeta-pendeta. Maka mereka itu disebut dengan namanya pendeta Al-Qiddis, Holy Man, orang suci. Setelah ditulisnya, dijualnya ini dengan dunia. Dijual. Surat pengampunan dosa. Kamu berdosa? Ya, nih. Ada namanya kursi pengampunan, ditutup pakai kelambu. Ngakulah. Saya pendeta sudah sekian dosa. Ya. Bagaimana nih? Keluarkan surat. Nah, Tuhan sudah mengampuni. Bayar berapa? Bisa diskon? Bisa. Inilah yang tak disetujui Martin. Datang orang Jerman namanya Martin Luther. Kata Martin Luther, masa dosa bisa diampuni pakai surat dibeli? Akhirnya Martin protes. Martin dari Jerman protes. Maka si Martin itu digelar orang Protestan. Martin aja tak setuju, apalagi kita. Nah, itulah ceritanya. Rupanya ini mengikut kepada orang Islam. Siapa orang Islam yang menjual-jual ayat untuk kekuasaan? Tolong Ustaz carikan dulu ayat yang kira-kira menghalalkan kerja saya nih. Oke Pak, wani piro? Nanti saya carikan dalilnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Ustaz Abdul Somad. Ya, kami mau buat baleho Pak Ustaz. Terus mau kami tulis An-Nisa imadul bilad, perempuan tiang negara. Idza salaatil bilad, kalau perempuan baik maka negara jadi baik. Wa idza fasadatil bilad, kalau perempuan jahat negara jadi jahat. Hadis riwayat. Kami bingung nih riwayat siapa Pak Ustaz? Itu bukan hadis. Allah tolonglah Pak Ustaz. Ini penting untuk calon anggota legislatif kita. Itu bukan hadis. Tapi ada ustaz yang mengatakan hadis. Cacat dia. Itu bukan hadis. Sampai mati kalian cari di kitab tak akan ada. Itu bukan hadis. Itu tak siapa yang buat-buat. Kalau saya mau jahat, itu ada tuh dalam kitab sunnah. Kalian bayar aja sama saya agak 10 juta. Nanti saya carikan insyaAllah. Itulah yang menjual-jual ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kau jual dengan harga yang murah. Seberapapun harga di dunia ini murah. Kenapa? Karena di akhirat akan ada balasan. Khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan isinya. Apakah dibolehkan kita bermain trading saham? Apapun nama transaksinya, sampai akhir zaman nanti terus mengalami perkembangan pesat. Maka kalau selamat dari 3 halal, tidak ada ghish, tipu, tidak ada zulm, aniaya, tidak ada gharar, gambling, ketidakpastian, halal. Kalau ada ghish, ada zulm, ada gharar, haram. Pikirkan sendiri, renungkan sendiri, ada tak yang 3 itu? Kalau ada, haram. Mustikah 3-3-nya? Tidak, ada saja 1. Gharar, gambling, ketidakpastian, ghish, tipu, zulm, aniaya, haram. Anak saya sudah meninggal dunia, innalillah. Ayah saya sudah meninggal dunia, innalillah wa inna ilaihi. Ibu saya masih sehat, alhamdulillah. Punya tanah, dapat dari warisan orang tuanya. Ibu saya masih sehat, punya tanah,
dapat dari warisan orang tuanya. Tanah tersebut kemudian dibangun ayah saya rumah. Paham? Tanah punya ibu, rumah punya ayah. Apakah tanah dan bangunan tersebut menjadi warisan buat kami sebagai anak-anaknya? Tanah itu tetap punya almarhumah ibu, karena orang menikah hartanya tidak otomatis berpindah. Jangan katakan ketika kita nikah sama istri kita, lalu kita katakan, Adinda, sejak hari ini kau adalah istriku dan aku adalah atasanmu, maka semua hartamu yang kau dapat dari bapakmu, datukmu, moyangmu itu semua sudah punya aku. Ajarkan anak-anak perempuan kita, kalau kau nikah nak, hartamu tidak jadi harta suamimu, harta masing-masing. Oleh sebab itu tanah itu punya ibu yang masih hidup. Rumahnya, nah itu terserahlah bagaimana. Mana bisa kami jual rumah tak? Musyawarah, jangan berkelahi. Wa amruhum syura bainahum. Duduk bersama, duduk. Saya diundang, Ustadz datang ke rumah kami, insya Allah datang. Saya sangka undangan kenduri makan-makan, rupanya dua kelompok mau berkelahi masalah harta warisan. Sudah siap mau menerkam nih. Mereka cuma ngundang wasit aja di situ. Saya pun udah kacau nih. Saya bilang calling down. Oke. Saya diundang ke sini sebagai orang yang dianggap paham agama, maka izinkan saya bicara. Almarhum meninggalkan ini begini-begini, yang ini dapat jatah begini-begini. Kalau kalian dengar cakap saya ini, pakailah. Kalau kalian tak dengar cakap saya ini, pergilah kalian ke pengadilan. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pun pulang. Seminggu sesudah itu datang telepon dari kelompok yang ini. Alhamdulillah Pak Ustaz, sudah lembut hati kami. Datang pula kelompok ini, sudah lembut hati. Alhamdulillah. Kalau tak mau, pergi ke pengadilan. Selesaikan. Menang jadi arang, mati kalah jadi abu. Nah, ini agama ini menyelesaikan. Musyawarah. Jangan selesaikan dengan kepala panas. Ustaz, bagaimana hukum masjid yang terdapat kuburan di bagian depan mihrabnya, seperti Masjid Ar-Rahman? Apakah sah solat di sana Pak Ustaz? Sah. Ada Ustaz mengatakan tak sah. Kalau tak sah, maka tak ada yang sah solat Bapak Ibu di Masjid Nabawi, karena di situ ada makam Nabi. Itu kan Nabi Pak Ustaz. Kalau Nabi tak apa-apa. Di samping Nabi ada Abu Bakar, di samping Abu Bakar ada Umar. Tapi kata Ustaz kami tak sah. Dicampur aduknya. Jangan campur adukkan antara tiga. Yang pertama, solat di masjid yang di sekelilingnya ada kubur. Dua, solat menghadap kubur. Tiga, menjadikan kubur sebagai masjid. Yang dimaksud Nabi itu mana? Jangan campur aduk antara tiga. Yang dimaksud Nabi, la'anallahu al-yahud wan nasara. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa Allah melaknat? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, karena mereka merubah makam-makam orang soleh dijadikan sebagai masjid. Ini makam, diratakan makam itu, dibuat masjid di atas. Itu yang tak boleh. Untuk ngalap barokah. Sampean Arab nanti, Arab ngalap barokah. Maka kubur, ini kubur Abdul Somad, diratakan dengan ekskavator, dibangun masjid di atas, Masjid As-Somad. Siapa yang sholat di atas, itu yang dilaknat Allah itu. Adapun sholat yang ada masjid di sampingnya kubur, ada kubur, maka tidak menjadi masalah. Sudah saya bahas dalam 37 masalah populer tentang masalah sholat di masjid yang ada kubur. Saya punya utang 150 juta. Saya mau jual saja rumah kontrakan, dapatlah agak 500. Saya punya kemauan untuk mengumrohkan adik dan abang saya yang hidupnya hanya pas-pasan. Kalau rumah itu laku, tangan kanan tak boleh tahu kalau kita memberi tangan kiri. Bagaimana halnya kalau saya diam-diam saja, tak perlu tahu istri dan anak-anak? Jamaah udah tahu. Ini masalah berumah tangga ini. Istri itu macam tulang rusuk yang bengkok.
Kalau bapak paksa nanti dia patah. Kalau bapak ikut, bapak jadi bengkok. Berapa banyak orang bengkok gara-gara bini bengkok. Tak bisa menolong saudara bengkok, maka dudukkan bersama. Seorang ibu datang kepada anaknya, "Nak, aku tak ada beras mau masak di rumah, nak. Tolonglah aku kasih duit. Mak mau minjam berapa? 100.000. Tunggu ya mak, aku tanya istriku dulu. Kalau ada anak macam ini, kasih tahu ke saya, biar saya pukul kepalanya. Ini tak cocok diceramahi lagi." Emaknya yang mengandung dia 9 bulan 10 hari, meregang nyawa mak tu melahirkan dia. Mau ditanyanya pula bininya dulu yang jumpa dia setelah umur 25 tahun. Entah anak siapa dia, entah dia anak siapa. Hanya diikatkan dengan akad aku terima nikah dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Oh, ini orang tak mengerti. Ustaz ini marah karena ini atau marah karena belum sarapan pagi?